Deep down below us lay a valley of Eden. Kalimat itu tercatat dalam catatan perjalanan Eliza Skidmore ketika pertama kali menjejakkan kaki di Buitenzorg pada tahun 1896. Skidmore bukan sekedar pelancong biasa. Ia dikenal sebagai perempuan pertama yang menjadi anggota National Geographic Society, sebuah capaian luar biasa pada zamannya. Dalam pengembaraannya menyusuri Pulau Jawa, ia menemukan sebuah kota kecil di kaki Gunung Salak yang membuatnya terdiam, Bogor. Dalam tulisannya, ia menyebut Bogor sebagai Tropical Garden, taman dunia tropis, sebuah lembah yang sejuk, subur, dan dipenuhi keragaman flora dari berbagai penjuru Nusantara dan mancanegara. Udara yang lembab dan tanah yang kaya mineral menjadikan tempat ini laboratorium alam yang sempurna bagi tumbuhnya tanaman-tanaman tropis. Julukan itu bukan tanpa alasan. Di jantung kota berdiri sebuah institusi botani yang pada akhir abad ke-19 telah dikenal luas sebagai salah satu kebun raya terbaik di dunia, Kebun Raya Bogor. Pada masa itu, kebun raya ini tidak hanya menjadi pusat penelitian ilmiah Hindia Belanda, tetapi juga simbol prestise kolonial dan pusat pertukaran pengetahuan botani global. Namun, sejarah lembah ini jauh lebih tua dari masa kolonial. Sebelum dikenal sebagai Buitenzorg, wilayah ini merupakan bagian dari bentang alam Kerajaan Sunda Galuh. Hingga tahun 1579, hamparan berbukit di kaki Gunung Salak yang diapit Sungai Ciliwung dan Cisadane, serta di belah aliran Cipakancilan, menjadi pusat kekuasaan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda. Disinilah para raja Sunda memerintah. Disinilah kebudayaan Sunda klasik berkembang, meninggalkan jejak pada prasasti, naskah, dan tradisi lisan. Pakuan bukan sekedar pusat politik, melainkan pusat peradaban. Namun, sejarah berbelok tajam ketika Kesultanan Banten menaklukkan Pajajaran pada akhir abad ke-16. Ibu kota itu dihancurkan. Bangunan-bangunan kerajaan diluluh lantakan. Yang tersisa hanyalah puing, tanah kosong, dan ingatan kolektif yang perlahan memudar. Satu abad kemudian, di atas tanah yang nyaris tanpa jejak kejayaan lama itu, tumbuh sebuah kawasan baru bernama Buitenzorg, yang dalam bahasa Belanda berarti tanpa kekhawatiran atau bebas dari beban. Nama yang ironis mengingat tanah ini menyimpan sejarah panjang tentang kekuasaan dan kehancuran. Seiring waktu, lembah ini kembali hidup. Beragam bangsa mulai berdatangan dan menetap. Orang-orang Eropa membangun pusat administrasi dan kediaman resmi. Komunitas Tionghoa mengembangkan jaringan perdagangan dan kawasan pecinan. Pedagang Arab membawa tradisi niaga dan keagamaan. Sementara masyarakat pribumi tetap menjadi denyut utama kehidupan kota, menjaga kesinambungan tradisi lokal di tengah perubahan zaman. Bogor pun menjelma menjadi ruang pertemuan peradaban, tempat di mana sejarah kerajaan Sunda, ambisi kolonial, ilmu pengetahuan modern, dan kehidupan multikultural saling bertaut. Ketika Eliza Skidmore memandang lembah itu dan menyebutnya sebagai Valley of Eden, barangkali ia hanya melihat keindahan alamnya. Namun di balik hijaunya pepohonan dan sejuknya udara, tersimpan lapisan sejarah yang dalam, tentang kejayaan, kehancuran, dan kebangkitan kembali sebuah kota di kaki Gunung Salak. Di sebelah timur Istana Gubernur Jenderal, tumbuh sebuah kawasan yang menjadi simpul ekonomi sekaligus identitas kultural, Pecinan Bogor. Disinilah rumah-rumah bergaya arsitektur Tionghoa klasik berdiri berderet, fasad simetris, atap melengkung, detail ornamen kayu, dan warna-warna merah yang mencolok di antara hijaunya pepohonan kota hujan. Untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat yang kian berkembang, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah pasar permanen. Pasar Bogor dirancang dalam bentuk pavilion memanjang, dengan ruang tengah lapang berlantai ubin tegal, material yang pada masanya dikenal kuat dan mudah dirawat. Struktur ini bukan sekedar tempat transaksi, melainkan ruang interaksi sosial lintas etnis dan kelas.
2 kali dalam sepekan, para pedagang dari kampung-kampung kecil di pelosok Bogor datang membawa hasil bumi. Sayur mayur segar, buah-buahan tropis, rempah, dan kebutuhan dapur lainnya. Mereka menempati los-los terbuka yang disediakan, menata dagangan di atas meja kayu atau tikar anyaman. Di sisi lain pasar, berdiri bangunan permanen yang dihuni pedagang kebutuhan rumah tangga serta para penjahit. Di ruang-ruang inilah kain sarung, pakaian harian, hingga jaket tutup khas Bumi Putra dijahit dengan keterampilan tangan yang diwariskan turun-temurun. Tak jauh dari hiruk-pikuk pasar, rumah-rumah warga Tionghoa dihiasi lampion gantung dan kertas ajimat yang ditempel di ambang pintu, simbol perlindungan dan harapan baik. Azimat-azimat itu diperoleh dari kelenteng yang berdampingan dengan pasar, menegaskan kedekatan antara ruang ekonomi dan ruang spiritual dalam kehidupan komunitas ini. Keberadaan masyarakat Tionghoa di Bogor tidak lepas dari peristiwa sejarah yang getir. Pada pertengahan abad ke-18, setelah terjadinya geger pecinan di Batavia, banyak warga Tionghoa mencari perlindungan di wilayah yang lebih aman. Sebagian dari mereka bermigrasi ke Bogor. Di kota inilah mereka membangun kembali kehidupan dengan mengembangkan perdagangan, jaringan sosial, dan identitas komunitas yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari wajah Bogor. Dari Pecinan, perjalanan menyusuri Jalan Siliwangi hingga ke arah Lawang Gintung dan Batu Tulis membawa kita memasuki lanskap yang lebih tua, jauh mendahului era kolonial. Wilayah ini sejak masa Pajajaran dikenal sebagai Kabuyutan, kawasan suci yang menyimpan jejak sakral masa silam. Di sini ditemukan prasasti dan arca peninggalan kerajaan Sunda, prasasti Batu Tulis, arca Purwakali, situs Batu Congkrang, dan sejumlah artefak lainnya menjadi bukti arkeologis keberadaan pusat kekuasaan lama. Sebagian masih dapat disaksikan hingga kini, meski sebagian lainnya lenyap entah karena waktu, pergeseran kepemilikan, atau kelalaian sejarah. Catatan historis menyebutkan bahwa kawasan Batu Tulis dahulu merupakan bagian integral dari pusat pemerintahan Pajajaran. Di wilayah ini berdiri 5 bangunan keraton sejak masa awal berdirinya Kerajaan Sunda. Artinya, tanah yang kini dilalui kendaraan dan permukiman modern dahulu adalah ruang politik dan simbol legitimasi kekuasaan Raja-Raja Sunda. Perjalanan berlanjut melewati Jalan Bondongan. Di kawasan inilah terletak makam Raden Saleh Syarif Bustaman, pelukis besar Hindia Belanda yang namanya dikenal hingga Eropa. Meski tidak dilahirkan di Bogor, Raden Saleh memiliki ikatan yang kuat dengan kota ini. Bogor menjadi ruang pengabdian dan pembelajarannya. Di sini ia menyerap ilmu pengetahuan, membangun jejaring sosial, dan memperdalam pemahaman tentang dinamika budaya masyarakat kolonial dan pribumi. Di lembah antara Cipakancilan dan Cisadane terbentang kawasan Empang yang kini identik sebagai Kampung Arab. Namun, sebelum identitas itu melekat, wilayah ini dikenal dengan nama Sukahati. Ia merupakan pusat pemerintahan kampung baru yang dipimpin seorang Demang Sunda, Wiranata. Nama Empang muncul dari keberadaan kolam ikan besar di halaman pendopo rumah Bupati Wiranata. Kolam itu menjadi penanda geografis yang lama-kelamaan menggeser nama lama Sukahati. Toponimi berubah, namun jejak sejarah tetap tertanam. Masuknya komunitas Arab ke kawasan ini berkaitan dengan kebijakan kolonial pada tahun 1835 yang mengatur pemukiman berdasarkan klasifikasi etnis. Politik segregasi ruang itu membentuk pola kota yang terfragmentasi. Pecinan, Kampung Arab, Kampung Pribumi, dan kawasan Eropa, masing-masing dengan batas sosial yang tegas. Dari Empang, jalan menanjak menuju pusat kota. Di ujungnya berdiri sebuah hotel yang dahulu menjadi primadona para turis Eropa, Hotel Bellevue. Dari berandanya, tamu-tamu dapat menikmati panorama Sungai Cipakancilan dan siluet Gunung Salak yang megah, pemandangan yang memadukan eksotisme tropis dan romantisme kolonial. Namun, di balik arsitektur megah dan panorama yang memukau, tersimpan realitas yang lebih kelam. Diskriminasi rasial dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja pribumi menjadi bagian dari operasional keseharian.
Hotel itu bukan hanya simbol kemewahan, tetapi juga representasi ketimpangan sosial yang menjadi fondasi sistem kolonial. Dari pecinan hingga empang, dari batu tulis hingga Bellevue, Bogor memperlihatkan dirinya sebagai kota berlapis sejarah. Setiap sudut menyimpan fragmen kisah tentang migrasi, kekuasaan, segregasi, perlawanan, dan perjumpaan budaya.